Hai Sobat Hobi Rebahan, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua menjadi pribadi yang produktif ya. Memasuki akhir pekan merupakan masa yang paling ditunggu. Setelah penat bekerja dan bersekolah, akhirnya jiwa raga diberikan waktu untuk merasakan enaknya libur. Tapi pernah nggak sih kita berpikir kenapa kita libur rutin di hari Minggu? Yuk kita mulai lagi menjadi detektif waktu. Sejarah hari Minggu sebagai hari libur berawal pada masa Romawi. Dahulu kala bangsa Romawi kuno yang berpusat di Italia menguasai banyak negara di Eropa. Wilayah kekuasaan mereka meliputi Italia, Belanda, Inggris, Prancis, Jerman, dan lain sebagainya. Waktu itu, Kekaisaran Romawi dipimpin oleh Konstantin I di tahun 321 memperkenalkan undang-undang perdata pertama tentang hari Minggu. Konstantin memutuskan bahwa semua pekerja harus dihentikan pada hari Minggu kecuali petani yang mungkin kerja jika diperlukan. Hukum tersebut bertujuan menyediakan waktu untuk beribadah. Ditetapkannya hari Minggu sebagai hari libur kemudian berkembang di abad-abad berikutnya dengan pembatasan lebih lanjut pada kegiatan di hari Minggu. Sejak masa itu, bangsa Romawi kuno sudah memiliki keyakinan bahwa hari Minggu merupakan hari yang baik untuk melakukan ibadah. Pada masa revolusi industri, konsep akhir pekan mulai terbentuk. Pada waktu itu, pabrik-pabrik besar yang memproduksi barang-barang konsumsi yang mengubah ekonomi pertanian menjadi ekonomi industri. Ketika para petani mulai mengambil pekerjaan di pabrik, mereka sering tidak suka bekerja pada jam-jam tertentu. Banyak pemilik pabrik yang juga memaksa mereka bekerja 7 hari dalam seminggu. Mereka mulai mengeluh dan meminta waktu istirahat bersama keluarga. Gerakan ini kemudian berlanjut di tahun 1908. Kali ini kita akan bergeser ke lokasi Amerika Serikat ya. Jadi saat itu Serikat Buruh Pabrik Kapas yang mayoritas beragama Yahudi menuntut untuk diberlakukannya hari libur di hari Sabtu dan Minggu. Hal ini terjadi karena mereka terkendala untuk melakukan ibadah di hari Sabtu atau ibadah Sabat. Keluhan tersebut akhirnya berkembang menjadi pemogokan tenaga kerja yang terorganisir di seluruh Amerika Serikat. Selama pemogokan, ketegangan antar penegak hukum dan pengunjuk rasa seringkali terjadi. Beberapa orang terluka atau bahkan kehilangan nyawa. Aksi ini menimbulkan respon yang beragam dari para pemilik pabrik di Amerika Serikat. Seperti contohnya misalnya Henry Ford yang merupakan pemilik pabrik otomotif mobil Ford di tahun 1928 mulai menutup pabriknya dan meliburkan pegawainya di hari Sabtu dan Minggu. Henry menyadari bahwa mungkin lebih efektif dan efisien untuk meliburkan pegawai di hari Sabtu dan Minggu. Kemudian berlanjut pada tahun 1929, Serikat Buruh Pakaian di Amerika melakukan aksi pemogokan dan penuntutan untuk menerima 5 hari kerja setiap minggunya, serta mendapatkan libur di hari Sabtu dan Minggu. Selebihnya, sisa pabrik di Amerika masih belum serempak mengenai hari libur. Ada yang menetapkan hari Sabtu, ada yang menetapkan hari Minggu, dan ada yang memakai cara lama yaitu libur dengan hari yang acak bagi tiap-tiap pegawai. Barulah di tahun 1938, pemerintah Amerika mengeluarkan Undang-Undang Standar Jam Kerja Buruh beserta liburnya. Undang-undang tersebut mengamanatkan maksimal 40 jam kerja setiap minggu, serta menetapkan Sabtu dan Minggu sebagai hari libur. Beda nih kondisinya kalau kita ngomongin weekend di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang penduduknya mayoritas Muslim. Mereka memilih weekend di hari Jumat sebagai hari libur untuk mengakomodir kepentingan umat yang akan melaksanakan sholat Jumat. Namun, Uni Emirat Arab berbeda dengan negara di Timur Tengah yang lain. Merujuk pada pernyataan pemerintah federal Uni Emirat Arab, di akhir bulan Desember tahun 2021 secara resmi mengumumkan bahwa mulai tanggal 1 Januari 2022, Uni Emirat Arab
menetapkan hari libur akhir pekan jatuh pada hari Sabtu dan Minggu dengan hari Jumat yang berlaku setengah hari, yakni dari pukul setengah 8 pagi sampai jam 12 siang. Perubahan ini memiliki beberapa maksud dan tujuan, antara lain mereka mengejar adanya revolusi industri 2022. Hal ini berkaitan dengan program revolusi industri Uni Emirat Arab yang semakin maju dan berkembang. Kemudian, menetapkan kebijakan untuk memperoleh hidup yang seimbang bagi para pegawai dan pekerja di kawasan Uni Emirat Arab. Hal ini menuju era budaya kerja yang semakin produktif dan inovatif, memberikan ruang bagi para pekerja untuk menikmati hari akhir pekan yang lebih panjang. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan kebijakan perdagangan ekonomi dan keuangan pasar modal yang mengadopsi akhir pekan adalah hari Sabtu dan Minggu. Terakhir, menarik minat investor dengan meningkatkan iklim investasi dari para investor luar negeri. Kebijakan ini cukup berpengaruh di kawasan Timur Tengah, mengingat saat ini Uni Emirat Arab adalah salah satu negara yang memiliki iklim investasi yang baik di kawasan Timur Tengah. Pemerintah Federal Uni Emirat Arab tidak meninggalkan budaya Arab, tetapi mengambil jalan tengah sebagai solusi dan justru menambah setengah hari libur di hari Jumat, sehingga akhir pekan menjadi 2,5 hari. Meskipun banyak pro dan kontra, kebijakan ini cukup disambut gembira oleh para pekerja. Perubahan kebijakan hari akhir pekan di Uni Emirat Arab yang sebelumnya hari Jumat dan Sabtu, kini berubah jadi hari Sabtu dan Minggu adalah salah satu langkah pemerintah federal Uni Emirat Arab untuk membawa perubahan Uni Emirat Arab menuju kemajuan di bidang industri, ekonomi, sosial, dan budaya di kancah internasional. Nah, kalau di Indonesia gimana nih? Jadi sejarah kita mencatat kehidupan orang Indonesia terkait weekend tidak terlepas dari penjajahan perusahaan VOC yang pertama ya. Karena VOC bangkrut di tahun 1799, Indonesia kemudian jatuh ke tangan kerajaan Belanda. Dikarenakan di Belanda hari liburnya hari Minggu, maka sistem itu diterapkan pula di wilayah Indonesia sampai masa kini. So, apa rencanamu untuk mengisi malam minggumu? Komen di bawah ya.